Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di mata kuliah Hukum Penanaman Modal yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi terkait kebijakan dasar penanaman modal. Nah, kita bisa lihat di sini pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Penanaman Modal. Kebijakan dasar penanaman modal tersebut yaitu untuk yang pertama, mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional. Dan yang kedua, mempercepat peningkatan penanaman modal. Kemudian di pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Penanaman Modal, kebijakan dasar penanaman modal menjadi tugas pemerintah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Yang kedua, menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang biasa disingkat menjadi UMKMK. Di pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Penanaman Modal, kebijakan dasar penanaman modal diwujudkan dalam rencana umum penanaman modal. Kemudian kita lanjutkan ke bentuk badan usaha dan kedudukan yang terdapat pada pasal 5. Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, yaitu PT. Tidak berbadan hukum, yaitu CV, firma, koperasi, atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas atau PT berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Kita lanjutkan ke pembahasan perlindungan terhadap penanaman modal yang terdapat pada pasal 6 sampai dengan pasal 8. Yang pertama, perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun. Yang kedua, tidak akan dinasionalisasi
Namun, bila sampai terjadi nasionalisasi, maka akan diberikan kompensasi sesuai harga pasar. Penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap pertama modal, kedua keuntungan, bunga bank, dividen, dan pendapatan lain. Ketiga, kompensasi atas kerugian, dan keempat, kompensasi atas pengambil alihan. Dalam pasal 9, yaitu terkait dengan tanggung jawab hukum yang belum terselesaikan, hak transfer dapat ditunda oleh penyidik atau Menteri Keuangan dengan meminta kepada bank atau lembaga lain. Yang kedua, pengadilan menetapkan penundaan untuk melakukan transfer. Tenaga kerja yang terdapat pada pasal 10. Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia (WNI). Untuk jabatan dan keahlian tertentu, perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing (WNA). Bidang usaha. Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan. Kriteria persyaratan dan daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan peraturan Presiden. Di sini ada Perpres nomor 76 dan nomor 77 tahun 2007. Kaitannya yaitu daftar negatif investasi atau DNI. Ya, kita bisa lihat di sini. Bidang usaha ada yang tertutup dan ada yang terbuka dengan persyaratan tertentu. Kita lihat yang tertutup. Ya. Yang tertutup yaitu mutlak. Artinya dilarang diusahakan. Contohnya judi, ganja. Ya. Ada 25 bidang usaha. Sedangkan bidang usaha terbuka dengan persyaratan tertentu. Di sini ada 9, ya. Yang pertama, dicadangkan UMKMK, kemitraan, kepemilikan modal asing, lokasi tertentu, perizinan khusus, modal dalam negeri 100%, kepemilikan modal serta lokasi, perizinan khusus dan kepemilikan modal, dan modal dalam negeri 100% dan persyaratan khusus. Kita lanjutkan ke bidang usaha dalam pasal 12 dan 13. Bidang usaha yang tertutup mutlak untuk penanaman modal dengan alasan
merusak kesehatan, bertentangan dengan moral atau keagamaan, kebudayaan, dan merusak lingkungan hidup. Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing antara lain produksi senjata, misiu, alat peledak, dan peralatan perang. Bidang usaha lainnya yang berdasarkan undang-undang dinyatakan tertutup. Antara lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang perfilman dan Undang-Undang tentang penerbitan media massa. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan diatur melalui undang-undang sektoral untuk melindungi kepentingan nasional, yaitu sumber daya alam, sabotase di sektor perhubungan, dan perlindungan UMKM. Kita lanjutkan ke hak penanam modal di pasal 14. Yang pertama yaitu kepastian hak, hukum, dan perlindungan. Kedua, informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya. Ketiga, hak pelayanan. Dan keempat, berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban penanam modal. Pasal 15. Pertama, menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Kedua, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Ketiga, membuat LKPM dan menyampaikan ke BKPM. Keempat, menghormati tradisi budaya masyarakat di sekitar lokasi dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab penanam modal di pasal 16 menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara. Menjaga kelestarian lingkungan hidup, menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, kita sudah membahas materi kebijakan penanaman modal. Selanjutnya kita bisa berdiskusi. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.